Yang kedua, tahap penilaian karkas. Sebelum ayam menjadi karkas, terlebih dahulu harus melalui proses karkasing. Adapun proses karkasing sebagai berikut. Yang pertama, stunning. Ayam di-strum dengan arus listrik berkekuatan 35-40 volt selama 3-5 detik pada bagian kepala. Selanjutnya dilakukan proses killing atau pemotongan. Ayam dipotong pada bagian leher di belakang rahang bawah. Bagian yang harus terputus yaitu saluran pernafasan, saluran pencernaan, serta vena kiri dan kanan. Ada beberapa macam proses killing. Yang pertama, Coser killing, yaitu dengan memotong bagian vena jugularis, arteri karotidea, trakea, serta esofagus kiri dan kanan. Yang kedua, Modified Coser killing, yaitu pemotongan hanya dilakukan pada salah satu bagian, sebelah kiri atau kanan saja. Yang ketiga, Sticking, yaitu pemotongan vena jugularis dan arteri karotidea. Yang keempat, Debraining, yaitu dengan memasukkan alat ke dalam mulut lalu merusak otak bagian medula oblongata. Yang kelima, Decapitation, yaitu memotong bagian kepala. Dan yang keenam, Dislocation, yaitu dengan mematahkan bagian kepala. Selanjutnya, proses bleeding atau pengeluaran darah selama 1-2 menit. Proses bleeding harus benar-benar tuntas sampai ayam benar-benar mati dan tidak bergerak lagi. Proses pengeluaran darah yang tidak sempurna dapat menurunkan mutu karkas, seperti mempengaruhi warna kulit dan juga berpotensi sebagai media pertumbuhan mikroorganisme. Setelah pengeluaran darah, dilakukan scalding, yaitu pencelupan ke dalam air panas pada suhu tertentu dan waktu tertentu, yang bertujuan untuk merelaksasi otot yang mencengkram bulu, yang umumnya dilakukan pada suhu 60 derajat Celcius selama 60 detik. Atau dengan indikator bulu besar pada bagian sayap mudah dicabut. Ada 3 jenis scalding. Yang pertama, hard scalding dengan temperatur 70-72 derajat Celcius selama 30 detik, yang biasanya dilakukan pada unggas air. Yang kedua, sub scalding dengan temperatur 59-61 derajat Celcius selama 30-75 detik, yang biasanya dilakukan pada ayam. Dan yang ketiga, semi scalding, yaitu dengan temperatur 52-55 derajat Celcius selama 90-120 detik, yang biasanya dilakukan pada ayam muda atau ayam broiler. Lamanya perendaman merupakan faktor utama yang mempengaruhi hasil dibandingkan dengan suhu perendaman. Jika suhu terlalu tinggi, maka akan mengakibatkan hasil yang kurang memuaskan. Begitu juga jika waktu perendaman terlalu lama, akan menyebabkan kulit karkas mudah terkelupas. Setelah scalding selesai, dilakukan pencabutan bulu atau flaking. Ada beberapa metode dalam pencabutan bulu, di antaranya dry picking, yaitu pencabutan secara kering, wet picking, yaitu pencabutan secara basah, pinning, yaitu pencabutan bulu jarum, wax picking, yaitu pencabutan bulu dengan dicelupkan pada lilin cair dengan suhu 55 derajat Celcius, dan yang terakhir ada singeing, yaitu menghilangkan bulu halus atau rambut dengan melalukan karkas pada api gas. Setelah karkas bersih dari bulu, dilakukan pencucian agar sisa-sisa bulu dan kotoran yang menempel hilang. Lalu, dilakukan pemotongan pada bagian kepala, kaki atau shank, esofagus dan crop, leher, serta kelenjar minyak.
Selanjutnya, dilakukan proses eviscerasi untuk mengeluarkan jeroan atau seluruh organ dalam seperti organ pencernaan, isi rongga dada, paru-paru, ginjal, organ reproduksi, dan lain-lain, serta giblet yang terdiri dari hati, jantung, dan gizzard. Dalam hal ini, empedu langsung dipisahkan dari bagian lainnya untuk mencegah kemungkinan pecah dan mengotori bagian lainnya termasuk karkas ayam. Lalu, membuang isi gizzard dengan lapisan koilingnya. Selanjutnya, dilakukan proses cleaning atau pencucian pada karkas hingga bersih dan benar-benar kosong dari organ lain untuk mencegah terjadinya pembusukan yang cepat. Setelah seluruh processing karkas tadi dilakukan, diperolehlah yang dinamakan empty karkas yang siap untuk digrading atau dilakukan penilaian kualitas karkas. Namun, apabila ingin diperoleh ready to cook karkas, bagian giblet yang terdiri dari jantung, hati, dan gizzard yang telah dibersihkan dapat dimasukkan kembali ke dalam rongga tubuh karkas dan selanjutnya dilakukan penilaian kualitas karkas. Setelah grading karkas dilakukan, selanjutnya dilakukan proses chilling atau pendinginan yang mencapai suhu 4-10 derajat Celcius, lalu packing atau pengepakan, dan penyimpanan.